Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian kalian siapkan diri ya. Tempatkan diri di tempat yang mendukung sinyal bagus. Kemudian kalian silakan catatan kalian ya. Nah, pada pagi ini ya, sebagaimana kita ketahui ada perpanjangan masa PJJ ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 8 Agustus ya. Jadi mulai dari hari Senin kemarin ya, dari hari Senin sampai nanti tanggal 8 Agustus. Nah, mudah-mudahan nanti setelah tanggal 8 Agustus kita sudah bisa bertatap muka di sekolah ya. Ya, karena kita masih dalam masa pandemi ya, perlu ingatkan, silakan kalian tetap aturi atau tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19 ya, penanganan COVID-19, yaitu dengan tidak keluar rumah ya, kemudian jaga jarak ya, rajin cuci tangan, dan kalian cek suhu tubuh kalian. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang penulisan algoritma ya. Tapi perlu ingatkan materi kemarin, yaitu kita sudah belajar tentang pengertian algoritma, kemudian ada struktur algoritma dan komponen algoritma. Masih ingat ya struktur algoritma ya? Jadi ada bagian judul algoritma atau bagian kepala, kemudian ada bagian deklarasi dan bagian algoritma sendiri. Kemudian kalau komponennya ada komponen input, komponen proses, dan komponen output ya. Nah, sekarang penulisan algoritma. Apa sih yang akan kita pelajari di penulisan algoritma? Nah, tujuannya apa kita belajar ini ya? Tujuannya adalah nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi ini, kalian dapat menuliskan algoritma ya, baik dengan nanti menggunakan bahasa natural maupun dengan menggunakan pseudocode ya. Kalian juga nanti kalian bisa paham ya, kalian bisa paham apa itu bahasa natural, apa itu pseudocode ya. Jadi nah, sekarang masuk ke penulisan algoritma. Silakan kalian simak baik-baik. Kalau dirasa ada materi yang penting, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Penulisan algoritma ya. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah ya kemarin ya, untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis ya. Nah, algoritma itu ditulis dengan menggunakan bahasa natural dan pseudocode ya. Nah, sekarang yang pertama itu bahasa natural. Bahasa natural itu apa? Bahasa natural itu bahasa sehari-hari kita, yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin nanti menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau kita menuliskan algoritma dengan menggunakan bahasa Jawa, itu ya mungkin agak rumit ya, karena kita pakainya bahasa Jawa ngapak. Nah, ya nanti kita menggunakan bahasa sehari-hari kita dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa natural gitu. Nah, contoh penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural ya. Di sini guru berikan dua contoh ya. Contoh yang pertama adalah penulisan algoritma untuk menampilkan tulisan belajar algoritma ya. Jadi ada struktur algoritmanya adalah jadi algoritma belajar algoritma. Ini judulnya ya, judul algoritmanya, yaitu dikasih keterangan algoritma yang digunakan untuk menampilkan tulisan belajar algoritma. Jadi ini adalah algoritma belajar algoritma dalam bagian kepala atau judul. Kemudian ini ada di dalam bracket adalah keterangan judulnya ya. Kemudian bagian kedua adalah deklarasi ya. Deklarasi di sini kita mendeklarasikan variabel teks dan kemudian diberi tipe data adalah string. Jadi di sini variabel teks diberikan nilai data sebagai tipe data string. Nah, teks ini nantinya adalah variabel yang akan menampilkan tulisan belajar algoritma. Nah, variabel teks ini namanya tidak harus tag ya. Jadi bisa diganti dengan nama yang lain. Bisa tulisan, bisa A, B, C ya, dan lain-lain. Nah, kenapa kok tipe datanya string? Karena yang akan ditampilkan nantinya adalah tulisan belajar algoritma. Itu kan jenisnya adalah string atau huruf ya. Jadi di sini menjelaskan variabel teks diberikan nilai sebagai tipe data string. Kemudian pada bagian algoritmanya ya, di situ ada yang pertama
itu adalah pemberian nilai untuk variabel teks, yaitu variabel teks diberikan nilai itu tulisan belajar algoritma. Nah, ini adalah sebagai inputnya, ya. Kemudian prosesnya adalah penulisan atau tulis variabel teks. Nah, kemudian selesai. Nah, ketika selesai berarti nanti kalau sudah jadi program itu ditampilkan ke layar, yaitu tulisan belajar algoritma. Nah, sampai sini silakan kalian pahami ya, kalian perhatikan. Nah, kalau ada yang belum jelas nanti silakan kalian tanyakan via Wapri ya. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada algoritma untuk menghitung luas segitiga. Kalian masih ingat luas segitiga itu rumusnya seperti apa? Ya. Jadi ada komponennya apa saja, yaitu luas segitiga. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi dibagi 2. Itu adalah rumus luas segitiga. Jadi di sini variabel apa saja nanti yang dapat dibutuhkan? Di situ ada alas, kemudian tadi adalah tinggi, dan hasilnya adalah luas. Nah, algoritmanya seperti apa? Kalian perhatikan. Nah, algoritma luas segitiga ini adalah bagian kepala atau judulnya ya. Ini keterangan judulnya yang ada di dalam paket ya. Jadi algoritma yang digunakan untuk menghitung luas segitiga. Kemudian pada bagian deklarasi tadi sudah dikatakan ada variabel alas, tinggi, dan luas. Atau kalau mau disingkat bisa A, T, dan L ya itu. Jadi pada bagian deklarasi di situ dideklarasikan variabel alas, tinggi, dan luas merupakan variabel dengan tipe data integer ya. Nah, kenapa kok integer? Karena nanti hasilnya adalah angka ya. Hasilnya adalah angka. Atau juga bisa kita memberikan tipe datanya bukan integer tapi bisa real. Kalau integer itu nanti hasilnya adalah angka bilangan bulat ya, atau yang dimasukkan adalah nanti adalah bilangan bulat. Nah, kalau real itu adalah bilangan pecahan, itu menggunakan koma. Jadi variabel alas, tinggi, dan luas merupakan variabel dengan tipe data integer ya, karena nanti inputnya adalah bilangan bulat dan outputnya juga adalah bilangan. Kemudian pada bagian algoritma di situ ya, yang pertama kita memberikan nilai untuk variabel alas, yaitu variabel alas diberi nilai 4 ya. Jadi alasnya 4. Kemudian yang kedua, variabel tinggi diberi nilai 5 ya. Tingginya adalah 5. Nah, angkanya itu kenapa 4, kenapa 5 ini bebas, bisa kalian ganti 6 alasnya, kemudian tingginya 10, atau mungkin angka yang lain ya, bisa kalian ganti sendiri. Nah, pada bagian ketiga di situ adalah menghitung variabel luas, yang yaitu dengan menggunakan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Kalau kali di ini menggunakan tanda bintang ya, atau menggunakan tanda X juga bisa. Jadi variabel luas diberi nilai yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian setelah itu yang keempat adalah tulis variabel luas ya. Langkah kelima adalah selesai. Jadi inputnya adalah untuk input alas dan input tinggi. Prosesnya adalah penghitungan luas, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kemudian outputnya adalah hasilnya, yaitu luasnya berapa. Tapi di sini tidak dihitungkan luasnya saja, tapi prosesnya saja, yaitu tulis variabel luas. Nah, sampai sini silakan. Kalau yang contoh 1 dan contoh 2 belum paham, silakan kalian Wapri keburu ya. Nah, sekarang dilanjutkan setelah bahasa natural itu pseudocode ya. Pseudocode atau berasal dari kata pseudo dan kode, yang artinya adalah kode semu, dan ini adalah sudah menyerupai kode program sebenarnya, karena pseudocode itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa kalian perhatikan, Bu kasih untuk contoh pseudocode atau kode semu, atau yang sudah menyerupai dengan source code ya, source code program. Kalian perhatikan contohnya. Yang contoh pertama tadi adalah algoritma untuk menampilkan tulisan belajar algoritma ya. Jadi
kalau tadi menggunakan bahasa natural adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau dengan menggunakan Sudokot itu sudah menggunakan bahasa Inggris dan lebih mendekati ke bahasa pemrograman ya. Ini contohnya yang judul algoritma belajar algoritma, sama judulnya ya, ada keterangannya. Kemudian pada bagian deklarasi, kalau yang tadi di bahasa natural itu dijabarkan secara panjang dengan menggunakan bahasa Indonesia, di sini secara simpel itu text titik 2 string ya, jadi variable text nilainya ada tipe datanya adalah string ya, jadi text titik 2 string itu. Kemudian pada bagian algoritma, kalau tadi yang bagian pertama adalah variable text diberi nilai tulisan itu belajar algoritma. Kalau di sini enggak, text ya, kemudian tanda panahnya ya, kemudian belajar algoritma. Maksudnya variable text nanti nilainya adalah belajar algoritma. Kemudian write text. Kalau yang tadi adalah tulis variable text. Kemudian n ini adalah untuk selesai ya. Jadi ini, jadi sudah mendekati ke bahasa pemrograman. Jadi terjemahannya yang tadi bahasa Indonesia atau bahasa natural ini menjadi kode semua ya. Jadi tulisannya seperti ini ya. Nah, sampai sini silahkan yang belum paham kalian tanyakan ya. Tapi tentunya ya, silahkan kalian japri ke guru. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu sama, itu algoritma untuk menghitung luas segitiga. Jadi untuk judul algoritma atau bagian kepala itu sama, yaitu algoritma luas segitiga ya. Keterangannya algoritma yang digunakan untuk menghitung luas segitiga. Nah, pada bagian deklarasi, kalau tadi kan dijabarkan alas, kemudian koma, tinggi, kemudian dan luas dengan detail ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini enggak. Jadi alas titik 2 integer, tinggi titik 2 integer, luas titik 2 integer, atau bisa digabung alas, koma, tinggi, koma, luas titik 2 integer. Tapi guru bisa seperti ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kenapa kok tipe datanya integer, karena yang mau diinputkan dan hasilnya atau outputnya adalah bilangan ya. Bilangan bukan huruf atau teks ya. Nah, pada bagian algoritma, pada bagian algoritma di situ adalah pada bagian algoritma, ya. Nah, untuk alas ya diberi nilai 4, itu menggunakan tanda panah. Kemudian tinggi juga diberikan nilai 5. Kemudian untuk luas, prosesnya yaitu alas kali tinggi dibagi 2 ya. Kemudian right, luas, kemudian n ya. Jadi ini terjemahan yang tadi dari bahasa natural ya. Sampai sini ya silahkan dipahami. Kalau masih belum jelas, silahkan kalian japri buku ya. Nomor buku guru sudah tertera di link PJJ. Jadi nanti silahkan kalian absen ya, di situ sudah berurut link cantumkan linknya. Absen, kemudian kalian kerjakan tugasnya ya. Kalian kerjakan tugas. Nah, tugasnya apa? Ya ini tugasnya. Buatlah menggunakan bahasa natural dan Sudokot beberapa masalah berikut. Yang pertama adalah menghitung volume kubus. Nah, volume kubus itu adalah rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Kemudian menghitung luas persegi panjang ya. Di situ luasnya rumusnya adalah luas sama panjang dikalikan lebar. Dan yang ketiga adalah menghitung keliling lingkaran. Nah, rumus kelilingnya adalah 2πr dan nilai pi-nya adalah 3,14. Jadi variabel-variabel yang kalian gunakan ini untuk menghitung volume kubus ya volume dan sisi. Dan untuk menghitung luas persegi panjang, variabelnya adalah luas, panjang, dan lebar. Kemudian untuk menghitung luas lingkaran, variabel yang digunakan adalah keliling, pi, dan r ya. Ya, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian nanti kalian foto jawabannya dan diupload di form yang linknya sudah disertakan di link PJJ ya. Silahkan kalian kerjakan. Nah, sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan secara ya. Nah, sampai sini Buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.